Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, hari ini kita lanjut lagi ya materi kita yang baru. Jadi hari ini kita akan membahas tipe 2 dari bahasa reguler dari bahasa formal yang didefinisikan oleh Chomsky, yaitu kita akan mempelajari context free grammar atau CFG atau context free language. Oke. Jadi kemarin sebelum UTS materi yang kita pelajari adalah materi bahasa formal tipe 3 yaitu regular language. Untuk setelah UTS ini kita akan membahas tipe 2 dari tipe bahasa yang didefinisikan Chomsky yaitu context free language. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa setiap bahasa itu pasti memiliki grammarnya. Jadi dalam materi hari ini kita akan membahas mengenai context free language dan grammarnya. Seperti itu. Ya, sebelumnya kita berkenalan terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan context free language itu sendiri. Jadi sebuah context free language yang namanya sebuah bahasa pasti dia memiliki tata bahasa atau grammarnya. Di mana grammar inilah yang nantinya berfungsi untuk membangkitkan kalimat ataupun untuk membangkitkan bahasa tersebut. Ya, jadi context free grammar is a notation for describing language. Jadi bisa dikatakan bahwa context free grammar itu sendiri merupakan notasi yang menggambarkan dari sebuah bahasa atau menggambarkan bahasa. It is more powerful than finite automata or regular expression, but still cannot define all possible language. Ya, sudah pasti ya. Yang pastinya context free language atau context free grammar ini sendiri dia lebih lebih cangkupannya lebih luas dibandingkan dengan finite automata atau regular expression. Karena kita ingat kembali penggambaran setiap tipe dari seluruh tipe 4 tipe yang didefinisikan oleh Chomsky, di mana digambarkan dalam bentuk himpunan, dan kita ketahui bahwa tipe 3 yaitu regular language dia merupakan berada di paling dalam ya. Di mana regular language ini sendiri dia memiliki 3 batasan pada grammarnya, sedangkan tipe 2 ataupun context free language memiliki 2 batasan pada grammarnya. Sudah pasti kalau kita lihat dari sisi aturannya sendiri di dalam regular language ada 3 batasan, sedangkan di dalam context free language hanya ada 2 batasan. Ini menandakan bahwa bahasa yang didefinisikan oleh context free language sudah pasti lebih luas dibandingkan bahasa yang didefinisikan oleh regular language. Karena itu dia lebih powerful. Akan tetapi tidak berarti dia bahasa context free language ini bisa mencangkupi seluruh bahasa yang ada, seluruh bahasa yang mungkin. Karena apa? Karena tadi masih ada batasan di dalam context free language itu sendiri. Kecuali kalau kita berbicara tipe 0 ya. Tipe 0 artinya semua bahasa bisa masuk di definisi dari tipe 0 itu sendiri, bahasa tipe 0 itu sendiri. Ya, context free language ini sendiri useful for nested structures, parenthesis in programming language. Jadi sangat bermanfaat untuk bahasa-bahasa yang bersarang. Jadi yang bahasa-bahasa yang memiliki struktur bersarang. Jadi contohnya apa? Contoh nyatanya yang kita pahami yaitu adalah bahasa pemrograman. Karena kita tahu adalah bahasa pemrograman juga termasuk bahasa context free language. Jadi bahasa pemrograman juga termasuk bahasa di mana bahasa pemrograman kita tahu dia memiliki strukturnya sendiri, memiliki grammarnya sendiri. Setiap bahasa memiliki struktur yang berbeda atau sintaksnya berbeda, seperti itu. Jadi bahasa pemrograman juga dia merupakan bagian dari context free language. Ya, a language class larger than the class of regular language. Sudah pasti context free language ini cakupannya lebih luas. Karena kita lihat seperti yang digambarkan pada slide ini. Jadi regular language ini merupakan himpunan bagian dari context free language. Di mana kalau kita berbicara, misalkan kita andaikan sebagai semesta, maka semestanya adalah CFL dan himpunannya adalah RL ini sendiri. Ya, di dalam konteks free grammar ini sendiri, dia
support atau mendukung bahasa alami. Artinya apa? Bahasa alami itu masuk ke dalam bagian context free language. Jadi bahasa alami itu contohnya apa? Bahasa yang kita gunakan sehari-hari, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jepang, intinya bahasa yang digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi, itu masuk ke dalam context free language. Dan juga bahasa-bahasa pemrograman. Karena itu dengan adanya context free language ini sendiri, makanya akhirnya apa? Kita bisa membuat program lebih leluasa dibandingkan dulu kala, zaman dulu kala. Kita tahu bahwa kalau dulu kita ingin membuat program harus menggunakan bahasa mesin atau bahasa yang hampir mendekati bahasa mesin, yaitu bahasa rakitan. Tapi seiring dengan perkembangan teknologi, kemudian perkembangan ilmu pengetahuan, akhirnya apa? Bahasa yang hampir mendekati bahasa manusia atau kita kenal bahasa level tinggi, bahasa pemrograman level tinggi, akhirnya apa? Kita bisa mudah untuk membuat program tanpa perlu mengetahui kode mesinnya atau bahasa mesinnya seperti apa. Jadi kita lebih mudah dalam membuat program saat ini. Karena apa? Karena adanya compilers. Compilers ini adalah mesin yang akan menerjemahkan bahasa pemrograman level tinggi ini ke dalam bahasa mesin. Seperti itu. Bagaimana compilers ini bisa ada? Karena bahasa pemrograman tadi bisa diubah atau disimbolkan, dinotasikan dalam bentuk simbol. Maksudnya dinotasikan dalam bentuk simbol seperti apa? Seperti halnya context free grammar yang nanti akan kita pelajari. Jadi grammarnya bisa kita ubah dalam bentuk simbol. Akhirnya simbol-simbol tersebut memudahkan kita untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin dan sehingga ke dalam pemrograman, sehingga akhirnya apa? Mempermudah kita dalam membuat compiler itu sendiri yang akhirnya dipermudah untuk apa? Membuat program dalam bahasa level tinggi dan tanpa perlu memikirkan bahasa mesinnya seperti apa. Jadi aplikasi dari context free language ini sendiri adanya parse tree. Jadi parse tree itu nanti kalian akan mempelajari parse tree ini lebih dalam lagi ataupun implementasi dari parse tree ini sendiri yaitu di mata kuliah pemrosesan bahasa alami, di mana parse tree ini sendiri di dalam penelitian bidang natural language processing sangat penting sekali untuk mengetahui struktur kalimat. Jadi mana kata yang berfungsi sebagai subjek, mana yang predikat, mana yang objek, maka digambarkan oleh parse tree. Kemudian bahasa XML. Ya, jadi di dalam konteks free grammar ini sendiri, ide dasarnya adalah penggunaan variabel yang to stand for sets of string, yang berdiri atau berfungsi untuk menggambarkan himpunan dari string-string atau bahasa. Contohnya adalah bahasa. These variables are defined recursively in terms of one another. Di dalam CFG ini sendiri, variabel-variabel ini akan didefinisikan secara rekursif. Rekursif artinya apa? Dia memanggil dirinya sendiri, sampai terjadinya apa? Sampai proses perubahan tersebut berakhir di terminal. Ya, recursive rule atau production involve only concatenation. Kembali lagi, pada saat pembentukan string itu sendiri, kita melibatkan proses konkatenasi, yaitu penggabungan. Masih ingat kan konkatenasi? Kemudian alternative rule for a variable allow union. Kemudian dalam aturannya itu sendiri untuk sebuah variabel diperbolehkan adanya union. Jadi ingat kembali bahwa di dalam tata bahasa atau di dalam aturan produksi untuk sebuah bahasa, kita ketahui bahwa ada ruas kiri dan ada ruas kanan. Masih ingat nggak? Alfa menurunkan beta. Oke. Saya buka slide yang pertama. Oke. Tadi kamu ngomong uminya. Oke. Ya, kita ingat kembali bahwa di dalam aturan produksi atau tata bahasa yang didefinisikan oleh teori bahasa otomata itu sendiri digambarkan seperti ini ya.
Jadi digambarkan seperti ini. Ini adalah gambaran aturan produksi atau tata bahasa untuk sebuah bahasa, yaitu alfa menurunkan beta. Di mana alfa dan beta ini dia bisa berupa variabel ataupun dia bisa berupa terminal. Variabel itu artinya apa? Variabel itu artinya adalah apa? Simbol-simbol yang nantinya bisa diturunkan lagi. Bukan simbol ya. Variabel itu adalah sesuatu yang bisa diturunkan lagi sampai dia berakhir ke terminal. Seperti itu. Sedangkan kalau kita berbicara terminal itu tidak bisa lagi diturunkan. Namanya juga terminal, artinya mentok, artinya berakhir. Jadi kalau terminal dia berakhir. Biasanya untuk terminal itu sendiri dilambangkan oleh huruf-huruf kecil ataupun karakter-karakter khusus lainnya ataupun angka, biasanya itu menggambarkan terminal. Sedangkan variabel biasanya digambarkan dengan huruf besar. Jadi huruf besar itu menggambarkan variabel. Karena itu di dalam konteks free language atau tipe 2, kita ketahui bahwa aturan produksi di dalam tipe 2 batasnya adalah yang pertama panjang ruas kiri kurang dari sama dengan panjang ruas kanan, dan alfa ataupun ruas kiri merupakan sebuah variabel. Jadi ruas kiri merupakan sebuah variabel. Hal ini menandakan bahwa di dalam konteks free language, pada saat proses untuk pembentukan stringnya itu sendiri, terjadinya proses rekursif, yaitu pemanggilan variabel-variabel itu sendiri, kemudian sampai berakhir dengan terbentuknya string atau kumpulan dari terminal. Seperti itu. Oke. Mungkin saya contohkan di papan ya. Ya. Jadi saya bersihkan dulu papannya. Kenapa diem cuman? Oke. Jadi yang dimaksud dengan apakah papan saya terlihat? Jadi maksudnya seperti ini. Yang dimaksud dengan basic idea is to use variable. Jadi ini adalah contoh aturan produksi dari sebuah konteks free language, yaitu ini adalah ruas kirinya, kemudian ini adalah ruas kanannya. Jadi alfa menurunkan beta. Jadi di sini bisa kalian lihat bahwa ruas kirinya sesuai dengan tadi aturan produksi pada konteks free language, yaitu ruas kiri tepat sebuah variabel. Artinya ini semua adalah variabel. Variabel dinotasikan dengan huruf besar seperti ini. Kemudian ruas kanan bisa berupa variabel ataupun terminal. Terminal biasanya dilambangkan dengan huruf kecil atau angka atau karakter-karakter khusus lainnya. Jadi bisa saja berupa plus, minus, tidak masalah karena karakter khusus lainnya. Jadi bisa menjadi terminal. Ya. Di dalam konteks free language, these variable are defined recursively in terms of one another. Jadi bisa kalian lihat pada saat kita bisa kalian lihat di aturan produksi untuk variabel A.
variabel A menurunkan A0 atau 1. 0 atau 1. Di sini ada kembali A. Jadi dia bisa dilakukan pemanggilan kembali. Jadi pada saat dia memanggil kembali, bisa lagi kan dia menghasilkan ini lagi seperti itu. Ataupun juga B. B ini kan juga kita akan senantiasa melakukan rekursif, pemanggilan rekursif yaitu pemanggilan variabel-variabel itu sendiri. Dan akan membentuk konkatenasi. Jadi pada saat kita melakukan pemanggilan kembali, maka akan proses pemanggilan kembali ini menghasilkan sebuah bentuk baru, di mana bentuk baru itu akan terjadinya konkatenasi. Jadi konkatenasi itu akan menghasilkan sebuah bentuk baru. Contohnya seperti apa? Ya, nanti dulu ya, sebentar. Oke, mohon maaf. Jadi contohnya seperti ini. Proses pembentukan dari apa yang dimaksudkan pada pernyataan-pernyataan di slide. Oke, jadi misalkan kita ingin membuat sebuah string dari aturan produksi ini. Jadi di dalam konteks free language, senantiasa proses pembentukan string diawali dari start variable. Jadi dalam contoh ini, saya misalkan start variabelnya adalah S. Jadi S, karena ini hanya ada satu aturan, yaitu AB, maka yang terpilih adalah AB. Selanjutnya, dikarenakan ini variabel, artinya apa? Kita tidak boleh berakhir membuat stringnya seperti ini. Ini belum string namanya. Kenapa belum string? Karena variabel. Dikatakan string apabila apa? Yang terakhir yang terbentuk adalah kumpulan-kumpulan dari terminal. Itu baru dikatakan string. Jadi artinya apa? Sekarang adalah tugas kita adalah mengubah variabel ini ke dalam bentuk string, ke dalam bentuk terminal. Jadi contohnya misalkan A ini kita turunkan A dulu. A berdasarkan aturan produksi yang ada, dia bisa berupa A0 menurunkan A0 atau 1. Ya, jadi bisa kalian lihat di sini alternate rule for a variable low union. Ya, union itu maksudnya ini. Atau. Jadi A0 atau 1. Tinggal kita pilih A0 atau 1. Misalkan kita panggil A0. Kita pilih A0. Berarti yang berubah adalah A menjadi A0, B-nya belum berubah. Kemudian kita lakukan pemanggilan kembali karena di sini masih ada A, yaitu rekursif. Dan bisa kalian lihat, pada saat kita mengubah A berdasarkan aturan produksinya, yaitu menjadi A0, ini kita melakukan konkatenasi kan, yaitu A0.B, A.0.B. Ini adalah proses konkatenasi dalam pembentukan stringnya itu sendiri. Selanjutnya, karena ini masih variabel dan ini masih variabel, artinya apa? Kita belum menghasilkan string. Maka kita harus ubah lagi variabel. Artinya kita panggil kembali atau rekursif kan, kita panggil kembali variabel A-nya itu sendiri. Misalkan selanjutnya pada tahap berikut ini yang kita pilih adalah terminal 1. Involve only concatenation, maka terjadinya proses konkatenasi seperti ini. Selanjutnya, karena masih ada variabel B, maka B ini
belum merupakan string. Kita belum berhasil membuat string. Artinya apa? Kita harus turunkan lagi. B, kita panggil kembali aturan variabel untuk B, yaitu apakah 0 atau 1. Kita pilih salah satu. Kita pilih salah satu. Misalkan yang kita pilih B menurunkan 1, 0, 1. B-nya kita pilih 1. Ya, mohon maaf ya. Nah, ada om sama mau berkenalan. Ya. Jadi kita panggil lagi B-nya. Astagfirullah. Sebentar ya, mohon maaf ya. Mohon maaf. Jadi akhirnya apa? Kita lihat hasil akhir, hasil konkatenasi yang kita lakukan dengan mengubah variabel berdasarkan aturan produksinya, maka kita dapatkan string 101. Proses pembentukan string ini adalah kita melakukan konkatenasi kan, yaitu A diubah menjadi A0, ini kan artinya A.0.b, kemudian A diubah menjadi 1 berdasarkan aturan produksinya karena ada pemilihan atau artinya tinggal kita pilih mau A0 atau 1.0.b, kemudian B kita ubah rekursif. Intinya apa? Di sini kita terjadi proses rekursif yaitu pemanggilan aturan produksi untuk variabel itu sendiri sehingga menghasilkan string yang kita inginkan, seperti itu. Intinya seperti itu dalam proses pembentukan string di dalam konteks free range. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada pertanyaan tidak? Oke, tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Jadi, how does the CFG for palindromes works? Jadi, bagaimana sih cara kerja dari konteks free language itu sendiri untuk bahasa palindrom? Jadi, di sini dicontohkan bagaimana sih cara kerja konteks free grammar. Contohnya seperti yang tadi sebenarnya sudah saya gambarkan, itu contoh. Oke, mohon maaf.
Oke, mohon maaf. Kita lanjutkan. Jadi kita tahu bahwa di dalam konteks free grammar itu sendiri terdiri dari aturan-aturan, yaitu aturan-aturan untuk membentuk bahasa itu sendiri. Jadi contohnya seperti ini, ada sebuah bahasa palindrom di mana aturan produksinya atau grammarnya adalah seperti ini. Jadi sebuah grammar di mana A menurunkan 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon atau string kosong. Jadi ini adalah aturan produksi untuk membuat bahasa palindrom atau untuk membangkitkan bahasa palindrom. Ya, contohnya seperti ini. Masih ingat kan palindrom? Palindrom itu kalau kita baca dari kiri ke kanan sama dengan baca dari kanan ke kiri. Jadi sama. Jadi contohnya kayak kalau bahasa Indonesia itu misalkan contohnya kata malam tetap sama kan, kalau kita baca dari depan malam, dari belakang juga tetap dibacanya malam. Itu yang dimaksud dengan palindrom. Di sini adalah contoh sebuah bahasa palindrom yang berupa biner, yaitu binary. Jadi bisa kalian lihat contohnya adalah sebuah string 01110, di mana kalau kita baca dari kiri ke kanan sama dengan kita baca dari kanan ke kiri. Ya, sekarang bagaimana sih proses cara pembentukan string ini sendiri? Apakah benar string ini dihasilkan dari aturan produksi ini atau grammar ini? Seperti itu. Apakah benar? Jadi caranya adalah kita bisa dengan cara langkah yang kita lakukan adalah generating a string from a grammar. One, pick and choose a sequence of production that will allow us to generate the string. Jadi yang harus kita lakukan adalah kita ambil dan pilih sebuah urutan, seperti ini maksudnya, sebuah aturan produksi yang dapat membantu kita untuk membangkitkan string tersebut. At every step, di setiap langkah, substitusi one variable with one of its production. Kita lakukan proses substitusi sebuah variabel ke dalam bentuk aturan produksinya. Jadi contohnya seperti ini, A aturan produksinya adalah 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Artinya yang kita lakukan, kita tinggal pilih salah satunya. Mau A0, 0A0 kah, atau 1A1 kah, atau 0 atau 1 atau epsilon. Kapan kita pilih 0A0, kapan kita pilih 1A1, kembali lagi, string seperti apa yang ingin kita hasilkan. Jadi kembali lagi, sesuaikan dengan string yang ingin kita hasilkan. Jadi tidak hanya asal pilih saja, tidak. Tapi kembali lagi, string yang ingin kita hasilkan seperti apa. Maka itu yang kita pilih. Oke. Sebenarnya seperti ini. Karena ini hanya ada sebuah variabel, karena di sini hanya ada sebuah variabel, artinya apa? A ini dia berfungsi sebagai start variable, dia juga berfungsi sebagai start variable. Artinya proses pembentukan string dimulai dari A. Dan selanjutnya kita pilih A menurunkan apa? 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Kita lihat string yang ingin kita hasilkan kan polanya 01110. Polanya seperti ini. Artinya apa? Diawali dengan 0 dan diakhiri dengan 0. Maka yang hampir mendekati pola ini adalah ini kan 0A0, awali 0, akhiri 0, tinggal A nanti diubah lagi. Berarti yang kita pilih adalah 1A menurunkan 0A0. Selanjutnya, karena ini masih ada variabel, artinya apa? Variabel ini harus kita substitusi ke dalam bentuk aturan produksinya. Apakah 1A ataukah 0A0 ataukah 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Kembali lagi, sesuaikan. String yang ingin kita buat kan seperti ini bentuknya, 0110. Artinya, A ini sendiri lebih tepat jika kita pilih substitusinya ke dalam bentuk 1A1. Maka akan menjadi seperti ini. 1A1. Kan ini konkatenasi kan, jadinya prosesnya di dalam sini. Selanjutnya, masih ada variabel nih, A. Masih ada variabel A dan string yang terbentuk belum sesuai dengan apa yang kita inginkan. String yang kita inginkan kan seperti ini, 01110. Maka
karena ini ada variabel dan string yang kita hasilkan belum sesuai dengan apa yang kita inginkan, kita cek lagi. Artinya apa? Variabel A ini harus diubah dulu ke dalam bentuk terminal berdasarkan aturan produksinya. Selanjutnya kita pilih mana yang kira-kira akan menghasilkan string yang kita inginkan. Ternyata kita bisa memilih 1. Makanya dari sini A kita substitusi menjadi 1. Maka dihasilkanlah string 01110. Seperti ini. Karena sudah sesuai dengan apa yang string yang ingin kita hasilkan, maka proses pembentukan string berakhir. Dan kita lihat bahwa semuanya sudah berupa terminal, tidak ada lagi variabel di dalamnya. Artinya proses pembentukan berakhir sampai di sini. Selesai. Seperti itu. Oke, bagaimana? Ada yang tanyakan? Belum ada, Bu. Oke. Oke, kalau tidak ada kita lanjut. Sekarang definisi dari konteks free grammar itu sendiri seperti apa sih? Yang kita tahu bahwa sebuah konteks free grammar atau aturan tata bahasa atau aturan produksi dari bahasa konteks free language adalah kita ketahui bahwa ruas kiri harus tepat sebuah variabel dan ruas kiri panjangnya kurang dari sama dengan ruas kanan. Itu yang kita pahami ya terkait batasan aturan produksinya. Sekarang konteks free grammar-nya itu sendiri seperti apa sih di dalam bahasa CFL itu sendiri? Jadi grammar atau tata bahasa untuk konteks free language itu didefinisikan dengan 4 tuple, yaitu VTPS, di mana V itu sendiri melambangkan himpunan dari variabel-variabel atau non-terminal. Kemudian T itu sendiri melambangkan himpunan dari terminal-terminal. T itu melambangkan himpunan dari terminal-terminal, yaitu alfabet U. Alfabet union dengan epsilon. Jadi dia bisa berupa alfabet di unionkan atau gabungan dengan epsilon. Sedangkan P itu sendiri adalah set of production. Jadi himpunan dari aturan produksi. Each of which is of the form, di mana setiap aturan produksi itu memiliki bentuk V variabel menurunkan alfa 1 atau alfa 2 atau titik-titik. Ya. Di mana each alpha I is an arbitrary string of variable and terminal, di mana alfa itu sendiri bisa berupa string atau variabel dan terminal. Jadi di dalam aturan produksi ini, alfa ini dia bisa berupa string atau variabel ataupun terminal, string of variable. Dan S ini sendiri adalah start variable. Jadi didefinisikan oleh 4 tuple, yaitu variabel, terminal, kemudian atau alfabet, ini adalah T, ini adalah alfabet, atau kemudian aturan produksi dan start variable. Ya, CFG for the language of palindrome. Oke, artinya konteks free grammar untuk bahasa palindrome, binary palindrome yang tadi kita bahas pada slide sebelumnya. Jadi CFG untuk bahasa binary palindrome adalah grammarnya atau definisi grammarnya adalah di mana variabelnya tadi hanya ada 1, yaitu himpunan yang elemennya hanya A, kemudian terminalnya yaitu himpunan yang di mana elemennya terdiri dari 0 dan 1 karena binary. Kemudian P aturan produksi dan start variabelnya karena variabelnya hanya ada 1, maka A. Dan aturan produksinya seperti apa? Didefinisikan di sini. A menurunkan 0A0 atau 1A1
atau 0 atau 1 atau epsilon. Ini aturan produksinya. Oke, sampai di sini ada yang tanyakan? Saya Ya, silakan. maksud epsilon itu apa, Bu? Epsilon ini, Apa maksudnya? ya, mohon maaf, silakan. Bisa diulang? Di aturan production itu ada epsilon. Maksud, misalnya kita pilih epsilon itu apa maksudnya, dispasikan atau diapakan? Epsilon itu maksudnya string kosong. Artinya apa? Pada saat kita melakukan substitusi, ya bisa berakhir ya langsung ngambil epsilon aja. Artinya kan string kosong. Jadi saya kembalikan lagi ke contoh yang tadi. Misalnya, contoh yang tadi saya buat. Misalkan di sini saya buat, misalkan di sini untuk B ada epsilon. Seperti itu. Ya. Jadi 0 atau 1 atau epsilon. Jadi maksudnya seperti apa? Jadi bisa saja misalkan AB ini misalkan saya pilih 1, kemudian 1B, kemudian 1 ini, misalkan B ini saya substitusi menjadi epsilon. Artinya ini hasil akhir stringnya adalah 1. Karena string kosong. Jadi berhenti itu ya, Bu? Ya. Jadi pertama untuk menghentikan, untuk menghentikan proses rekursif pemanggilan kembali variabel tersebut, dan juga akhirnya untuk membentuk string itu sendiri. Akhirnya terbentuk string yaitu hanya string 1. Jadi sama definisi epsilon dengan pada saat kita baru regular language kemarin. Kan kemarin juga kita mengenal adanya epsilon. Seperti itu. Epsilon artinya string dengan panjangnya adalah 0. Jadi sama. Jadi tetap epsilon ini adalah sebuah string dengan panjangnya adalah 0. Seperti itu. Kenapa tidak langsung by, Bu? Misalkan itu kan 1B. B-nya jadi misal 1B kan. B kita jadikan 1 aja, itu langsung enggak perlu epsilon, boleh berakhir lah, Bu. Boleh. Misal yang kita cari itu 1. Iya. Intinya pada saat proses substitusi variabel, ini kan kita sebenarnya melakukan proses substitusi variabel dengan melakukan proses aturan produksi dari variabel itu sendiri. Jadi kayak tadi kata Faras, apa seperti itu. Jika kan artinya A, B, maka karena string yang ingin kita bentuk adalah 1, maka A yang harus kita pilih adalah berdasarkan aturan produksinya, A menurunkan A0 atau 1. Karena ada 1 di sini, artinya karena string yang ingin kita buat 1, berarti di sini kita pilih 1. Kemudian B ini harus kita ubah seperti apa? Karena ini variabel harus kita ubah ke dalam bentuk terminal. Kita lihat di sini, string yang ingin kita hasilkan adalah 1. Berarti kebetulan dalam aturan produksinya B menurunkan 0 atau 1 atau epsilon. Berarti kita bisa pilih 1. Karena memang di dalam aturan produksinya B bisa disubstitusi dengan 0 atau 1 atau epsilon. Maka karena string yang ingin dihasilkan 1 berarti 1. Seperti itu. Bagaimana Faras? Paham, Bu. Yang lain bagaimana? Izin Silakan, bertanya. Isan. Bukan. Ketika proses substitusi, misalkan S menurunkan AB, Siap. itu boleh nggak langsung kita substitusi 1, substitusi epsilon, bukan 1, Bu, substitusinya? Maksudnya nggak bertahap kayak gini, langsung kayak gini aja 1. Iya. Jadi misalnya S langsung 1 gitu aja. Bukan, maksudnya kan A sama B itu kan beda substitusinya, jadi langsung dikerjakan langsung. Yang A langsung substitusikan jadi 1, B langsung substitusikan jadi epsilon misal, Bu. Oke. Ya, proses substitusi itu sendiri, kalau kita lihat langkah yang tadi saya jelaskan,
di slide tadi, kan step by step untuk pembentukannya itu sendiri ada step by stepnya kan. Generating a string from a grammar, pick and choose a sequence of production that will allow us to generate the string. At every step, substitute one variable. Jadi yang hanya bisa kita substitusi untuk setiap langkah hanya satu variabel. At every step, substitute one variable. Jadi yang substitusi untuk setiap langkah hanya boleh satu variabel. Tidak boleh langsung AB langsung jreng satu. Misalnya gitu, nggak boleh. Kenapa? Karena akhirnya tidak terlihat proses perubahannya itu sendiri. Tidak tergambarkan proses rekursifnya sesuai dengan definisi dari bahasa regular itu sendiri. Yaitu ada proses rekursif, yaitu pemanggilan kembali variabel itu sendiri. Aturan produksi dari variabel itu sendiri. Seperti itu, Verza. Jadi tetap harus satu per satu. Nggak bisa langsung S menurunkan AB langsung aja karena kita sudah tahu kan memang benar bisa A bisa diubah jadi satu, B bisa diubah jadi satu langsung satu-satu. Tidak bisa. Karena di dalam aturannya sendiri proses substitusi harus satu-satu. Seperti itu, Verza. Bagaimana, Verza? Baik, Bu. Oke, yang lain masih ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya lanjutkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi di dalam konteks free language ada grammarnya, dan grammarnya itu sendiri didefinisikan oleh 4 tuple, yaitu variabel, terminal, aturan produksi, dan start variable. Kalau kemarin kita berbicara pada saat regular language, kita hanya langsung berbicara mengenai bagaimana bentuk dari otomatanya, yaitu dalam bentuk finite automata, kemudian bagaimana regular expression-nya, yaitu pola umum untuk setiap stringnya, tapi di dalam regular language itu sendiri tetap ada grammarnya ya, regular grammarnya itu sendiri ada regular grammar. Dan kembali lagi grammarnya regular language seperti apa? Kita lihat lagi aturan batasan produksi ya, yaitu batasan aturan produksi untuk regular language. Di dalam regular language aturan produksinya harus memenuhi 3 aturan. Yang pertama, ruas kiri, panjang ruas kiri kurang dari sama dengan panjang ruas kanan. Yang kedua, ruas kiri harus tepat sebuah variabel. Yang ketiga, apa? Ruas kanan boleh memiliki variabel maksimal hanya 1 dan posisinya juga di sebelah kanan. Seperti itu. Jadi aturan produksi di dalam regular language juga ada, tapi aturan produksinya memiliki 3 batasan tadi yang harus dipenuhi. Maka dia bisa dikatakan sebagai aturan produksi dari regular grammar. Seperti itu. Ya. Jadi ini adalah grammar untuk konteks free language. Ya, contoh dari penggunaan ataupun penerapan konteks free language ini sendiri. Jadi dengan adanya teori mengenai konteks free language atau bahasa formal CFL ini sendiri, akhirnya mempermudah dunia pemrograman ya. Contohnya seperti parenthesis matching in code. Jadi bagaimana compiler bisa tahu kalau kita pada saat kita ngetik kita kurang kurung kurawal atau kurang tanda kurung biasa seperti itu. Bagaimana sistem bisa tahu parenthesis matching in code? Kemudian syntax checking. Jadi bagaimana compiler bisa tahu? Karena tadi aturan produksinya kita terjemahkan ke dalam bentuk simbol-simbol yang akhirnya mempermudah kita dalam mengimplementasikannya ke dalam kode program. Dan jadi sistem bisa tahu nih, oh yang ini kurang kurawal error. Seperti itu. Yang ini atau juga wording misalkan biasanya error ya, misalkan kurang titik koma. Kok bisa sistem bisa tahu ini kurang titik koma? Karena tadi orang yang membuat compiler itu sendiri sudah menuliskan aturan produksi untuk bahasa Java seperti apa. Di situ sudah dituliskan semua, dan akhirnya
pada saat kita salah dalam mengetik atau grammar yang kita buat salah, kan sebenarnya pada saat kita membuat bahasa pemrograman itu kita bahasa pemrogramannya harus sesuai grammar dari bahasa Java kan? Seperti itu, harus sesuai dengan grammar bahasa Java. Jadi compiler itu bisa kita analogikan kayak apa ya, untuk mengecek penulisan bahasa kita benar atau tidak secara baku. Seperti itu. Sesuai dengan aturan baku pembentukan bahasa Java nggak sih? Seperti itu. Selain itu fungsinya, compiler itu juga berfungsi untuk apa? Menerjemahkannya ke dalam bahasa mesin. In scenarios where there is a general need for, jadi untuk kebutuhan untuk apa saja, matching a symbol with another symbol, or matching a count of one symbol with that of another symbol, or recursively substituting one variable, one symbol with a string of other symbol. Jadi sangat penting sekali, bukan sangat penting, dengan adanya CFL ini sendiri mempermudah kita akhirnya dalam membuat program yang nggak perlu lagi kita mengenali bahasa mesin. Jadi kalau mengenali bahasa mesin bisa Anda bayangkan untuk huruf angka 1 saja sudah berapa panjang kode mesinnya. Seperti itu. Belum lagi misalkan perintah print, jadi panjang sekali. Oke. Jadi kembali lagi, tadi kita ketahui bahwa sebuah grammar untuk konteks free grammar terdiri dari 4 tuple, ada variable, ada terminal, ada aturan produksi, dan ada start variable. Ya. Pola aturan produksi atau struktur aturan produksi untuk bahasa konteks free language adalah ada ruas kiri menurunkan ruas kanan. Jadi sama, sebenarnya struktur sebuah aturan produksi itu untuk bahasa apapun sama. Baik bahasa regular, bahasa konteks free language, konteks sensitif, kemudian recursively enumerable. Seperti itu, jadi sama. Jadi strukturnya sama. Jadi ada ruas kiri menurunkan ruas kanan, head, derivation, body. Jadi di mana ruas kiri dan ruas kanannya bentuknya seperti apa? Sesuaikan dengan aturan atau batasan aturan produksi yang telah didefinisikan oleh Chomsky. Ya, jadi contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Jadi ada sebuah variabel A. Jadi sebuah variabel A menurunkan alfa 1. Jadi bisa dilihat ini adalah head-nya dan ini adalah body-nya alfa 1. Tanda panahnya menunjukkan dibaca derivation A, derivation atau A menurunkan alfa 1. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita berkenalan dengan simbol-simbol yang akan digunakan selama penjelasan di dalam slide. Jadi terminal simbol dilambangkan dengan huruf kecil, non-terminal atau variabel dilambangkan dengan huruf besar. Terminal or non-terminal simbol, jadi kalau ada X, Y, Z ini sendiri, X, Y, Z dikhususkan untuk menggambarkan terminal atau non-terminal simbol ya, X, Y, Z. Kemudian untuk simbol W, X, Y, Z, huruf kecil, ini menggambarkan terminal string, jadi menggambarkan string yang dihasilkan seperti apa. Di dalam slide ini ya, hanya untuk mempermudah kita saja. Kemudian arbitrary string of terminal and non-terminal adalah alpha, beta, gamma. Jadi jika di dalam slide ini kalian menemukan alpha, artinya apa? Alpha ini bisa berupa terminal atau juga non-terminal atau kedua-duanya. Jadi bebas. Seperti itu. Jadi ini adalah simbol-simbol yang akan digunakan di dalam slide ini. Ya. Selanjutnya, kalau kemarin pada saat kita berbicara regular language, kita pengen tahu sebuah string itu sendiri apakah benar string tersebut merupakan milik sebuah bahasa tertentu atau tidak, yaitu melalui otomatanya yang kemarin kita cek satu persatu, benar nggak sih hasil stringnya 001 seperti itu, kita cek melalui otomatanya. Jika benar, maka otomatanya akan berakhir di final state. Ya, kalau di dalam konteks free language, untuk mengecek sebuah string apakah benar string ini merupakan anggota dari sebuah bahasa A atau tidak, maka kita bisa lakukan dengan menggunakan konteks free grammar-nya, atau juga nantinya bisa kita gunakan dengan menggunakan otomatanya juga. Jadi bisa dengan grammar-nya atau dengan automatanya. Kalau kemarin di regular language kita hanya menggunakan automatanya saja. Ya.
Proses penentuan apakah sebuah string merupakan anggota dari sebuah bahasa tertentu bisa dilakukan dengan menggunakan penurunan, yaitu proses derivation, yaitu dari head to body, dari start state sampai menghasilkan string, atau dengan cara recursive inference. Recursive inference kebalikannya, yaitu dari stringnya dulu sampai ke head atau start variable. Seperti itu. Ya, contohnya palindrom untuk string 0110. Ya. Palindrom untuk string 0110, apakah W ini merupakan anggota dari bahasa palindrom? Maka kita untuk mengeceknya, artinya seperti tadi, bagaimana bisa nggak kita membuktikan bahwa 01110 ini bisa dibangkitkan dari grammar yang ini. Dengan menggunakan grammar ini bisa membangkitkan string ini. Itu yang perlu kita lakukan. Kalau kita bisa membuktikan bahwa grammar ini bisa menghasilkan string ini, maka benar string ini merupakan anggota dari bahasa palindrom. Cara pembuktiannya bisa dengan menggunakan derivation atau bisa dengan menggunakan recursive inference. Kalau dengan menggunakan derivation seperti yang tadi saya contohkan, itu merupakan derivation. Jadi saya contohkan. Jadi seperti ini. Ini adalah proses derivation ya. Ini derivation dari start variable sampai ke stringnya atau head to body. Jadi start variabelnya adalah head, kemudian string ini adalah body-nya. Seperti itu. Jadi untuk kasus 0110 bisa kalian lihat di slide dimulai dari start variabelnya, karena variabelnya hanya ada satu yaitu A, maka start variabelnya juga adalah A. Jadi A, string yang ingin kita hasilkan adalah 0110, maka yang kita pilih adalah aturan produksi 0A0, 0A0. Masih ada variabel, string yang ingin dihasilkan adalah 0110, maka A, kita lakukan pemanggilan kembali aturan produksi A, di mana di dalam aturan produksi A ini kita bisa memilih 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Kita sesuaikan string yang ingin dihasilkan seperti ini, maka yang kita pilih adalah 1A1. Selanjutnya A ini kita pilih, kita substitusi menjadi 1. Maka kita berhasil membuktikan bahwa grammar ini bisa membangkitkan string 0110. Artinya benar, string ini merupakan anggota dari bahasa palindrom. Itu derivation. Sedangkan recursive inference artinya apa? Proses yang kita lakukan adalah apakah kita bisa membuktikan 0110 ini akhirnya bisa menghasilkan start variable, yaitu dalam kasus ini adalah start variabelnya adalah A. Apakah kita bisa mengubah string ini ke dalam bentuk start variable yaitu A? Maka karena itu dia dikatakan body to head. Jadi dia dari bawah ke atas, dimulai dari body-nya dulu. Dimulai dari stringnya dulu, body atau stringnya dulu. Jadi recursive inference berarti kita mulai dari 0110. Kita cek apa yang bisa kita lakukan. Ternyata ini kita ubah menjadi variabel A berdasarkan aturan produksinya ada kan 01A10. Kemudian ini kita ubah lagi jadi A. 0A0. Dan A. Kemudian ini adalah head-nya. Head-nya adalah start variable. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Nanti Bu, kalau untuk menyelesaikan konteks free grammar tuh bebas kita boleh pakai derivation atau dari itu recursion inference. Kalau tidak ada perintah di soalnya berarti bebas. Kalau ada perintah dari soalnya sesuaikan dengan perintah soalnya.
Seperti itu. Apakah disuruh dengan metode dengan cara derivation atau dengan cara recursive inference, tergantung soalnya. Seperti itu. Oke. Ada lagi yang bertanya? Verza, mau bertanya? Izin bertanya, Bu. Silakan Verza. Ya, silakan Verza. Kan apa kan? Variabel A itu ya Bu, substitusinya. Oh, putus-putus. Apakah masih putus-putus, Bu? Kenapa? Tes masih putus-putus, Bu. Suara saya putus-putus. Oh, bukan, Bu. Maksudnya suara saya putus-putus, Bu. Oh, kamu udah ngomong putus-putus. Soalnya saya udah jelas kok. Ayo. Aku ulang ya, Bu. Kan A itu ada 5 substitusi, 0A0, 1A1, 0 sama 1, dan epsilon. Kalau kita pakai recursive inference, itu kita itu cari cara yang terbaik atau boleh masing-masing. Maksudnya kan stringnya itu 0, 1, 1, 0, jadi kita pengen jadi A110, terus AA110, itu gimana, Bu? Oke, ya. Jadi kalau menggunakan teknik recursive inference, artinya apa? Proses pemilihan aturan produksinya disesuaikan. Intinya tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa menghasilkan start variable. Recursive inference. Jadi, oke. Tujuan akhir kita adalah kalau di dalam recursive inference, tujuan akhir kita adalah bagaimana kita bisa menghasilkan start variable. Dalam kasus ini kebetulan variabelnya hanya satu, yaitu A. Artinya A juga berfungsi sebagai start variable. Seperti itu. Jadi itu yang harus kita pikirkan. Itu bagaimana caranya bisa menghasilkan start variable. Jadi nggak bisa ngasal-ngasal saja itu. Ya nggak bisa, karena bisa akhirnya menjebak kita, yang menyebabkan kita nggak bisa membuktikan ternyata string ini tidak menghasilkan start variable, tidak bisa berakhir di start variable, atau tidak bisa menuju ke start variable. Akhirnya apa? Kita terjebak kan? Kalau seperti itu kan menandakan bahwa string ini bukan anggota dari bahasa palindrom. Jadi misalkan saja ya, misalkan mana tadi aturan produksinya. Oke, misalkan kayak gini. Misalkan kita ubahnya seperti ini nih. 0, 1, 1, 1, 0. Kita ubahnya terlebih dahulu, misalkan kita anggap dari sini. Dari sini. Misalkan 0 kita anggap ini adalah 1, 1, kemudian di sini ada bukan epsilon. Ya, ada epsilon. Bukan ada epsilon ya, 1. Ya, benar ada epsilon, di sini 1, ini 0. Jadi, kita tahu bahwa ini adalah epsilon, ini adalah A tadi kan. Epsilon ini A, misalnya kita anggap seperti ini. Maka di sini 1A1 kan, kita ubah lagi menjadi A, kemudian menjadi 0, 1, 0. Ternyata pada saat di sini kita mentok kan. Mentok nggak? Nggak ada lagi aturan produksi yang sesuai. Karena tadi kan A menurunkan 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Bisa ya, misalkan ini 1. Oke, masih bisa. Ini kita ubah misalkan menjadi A. 0AA 0. Oke ya. Kemudian ini juga misalkan jadi A. 0A 0. Kemudian A. Terus AAA ini ada nggak yang menghasilkan A? Nggak ada kan di aturan produksinya? Tidak ada, Bu. Tidak ada kan? Akhirnya apa? Kita nggak pernah bisa menghasilkan start variable kan? Karena kita nggak pernah bisa menghasilkan start variable, akhirnya apa? Akhirnya kita beranggapan bahwa ini string ini adalah bukan anggota dari bahasa binary palindrom.
Padahal dia merupakan bahasa dari binary palindrom, anggota dari bahasa palindrom. Seperti itu. Intinya seperti itu. Sesuaikan lagi dengan kasus kita. Jadi nggak asal pilih saja, tapi kembali lagi sesuaikan dengan kasus kita. Intinya sih seperti itu. Bagaimana Verza? Baik Bu, sudah paham Bu. Oke. Yang lain? Ada yang ingin bertanya yang lain? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita lanjutkan. Jadi, oke, sekarang kita membahas proses pembuktian dengan menggunakan derivation. We derive string in the language of a CFG by starting with the start symbol. Jadi, di dalam derivation itu sendiri sesuai dengan gambaran secara umumnya yaitu head to body atau dari start variable sampai ke string. Artinya apa? In the language of a CFG, starting with the start symbol and repeatedly replacing some variable a by the right side of one of its production. By the right side berarti ruas kanannya of one of its production. Jadi dimulai dari start variable dan berulang kali dengan cara mensubstitusi variabel-variabel tersebut ke dalam bentuk apa? Aturan produksinya, yaitu kalau di dalam aturan produksi ke dalam salah satu bentuk dari aturan produksinya yang berada di sebelah kanan. Paham? Jadi kita ubah ke dalam bentuk ini kan aturan produksi itu ini aturan produksi kan ada di sebelah kanan ke dalam salah satu bentuk aturan produksinya. Apakah 0A0 atau 1A1 atau 0 atau 1 atau epsilon. Seperti itu. That is the production for A or those that have A on the left side of the tanda panah ini row and a row. That is karena itu produksi dari A adalah apa? Mereka atau simbol-simbol yang ada di apa? That have A produksi itu adalah yang ada di sebelah kanan dari A itu sendiri. Jadi A itu ada di ruas kirinya, aturan produksinya di ruas kanannya. Seperti itu. Oke. Jadi secara umum penurunan itu sendiri dimulai dari head to body dari start variable sampai menghasilkan string di mana A derive X in a single step. Jadi proses penurunan itu dilakukan dengan apa? Satu langkah. Jadi bertahap. Jadi perubahan substitusi itu satu variabel. Sedangkan notasi A menurunkan bintang GX ini menunjukkan bahwa A derive X in multiple steps. Jadi jika kalian menemukan notasi seperti ini atau bentuk penulisan seperti ini menunjukkan sebuah variabel A diturunkan berulang kali menghasilkan X sehingga menghasilkan X. Diturunkan berkali-kali sehingga menghasilkan X. Bintang ini sendiri jadi bisa 0 atau lebih langkah. Jadi artinya A diturunkan melalui 0 atau lebih langkah atau lebih dari satu langkah menghasilkan X. Ya, di dalam proses penurunan itu sendiri berlaku sifat transitif yaitu jika A menurunkan 0 atau lebih dari satu langkah menghasilkan B dan B diturunkan 0 atau lebih dari satu langkah untuk menghasilkan C, artinya apa? A bisa menghasilkan C melalui apa? 0 atau lebih dari satu langkah. Seperti itu. Intinya seperti itu. Jadi adanya proses transitif. Oke. Mengenai derivation, paham? Ya. The language of a CFG yang didefinisikan oleh 4 tuple VTPS denoted by LJ is the set of terminal string that have a derivation from the start variable S. Jadi merupakan
Jadi bahasa dari sebuah konteks free grammar G yang dinotasikan dengan LG adalah himpunan dari apa? Himpunan string-string atau himpunan dari string terminal. Jadi himpunan dari string terminal yang memiliki sebuah derivasi dimulai dari start variable X. Jadi memiliki sebuah proses penurunan yang dimulai dari start variable S. Seperti itu. Jadi himpunan dari terminal string. Ya, intinya kayak 01110 itu kan terminal string. Jadi kan himpunan dari string-string terminal. Terminal semua kan 01 terminal semua. Yang diperoleh melalui proses penurunan dari start variable yaitu S. Itu tuh dalam kasus bahasa palindrom tadi adalah A ya, variabelnya dimulai dari A. A menghasilkan 0A, 0A, kemudian menurunkan lagi 01A, 10, kemudian menurunkan lagi 01110. Terbentuklah string 0110. Ya, kalau didonotasikan sebuah bahasa LG adalah himpunan dari string-string di mana string-string ini merupakan terminal dari string dan S menurunkan sejumlah 0 atau 1 kali langkah untuk menghasilkan string W. Jadi string W ini dihasilkan dari start variable. Ya, derivation itu sendiri ada dua, ada leftmost derivation, ada rightmost derivation. Jadi yang membedakan apa? Proses substitusinya. Kalau leftmost artinya kita senantiasa melakukan substitusi dimulai dari variabel yang paling kiri, makanya dia dibilang leftmost. Kalau rightmost, proses penurunan, proses substitusi senantiasa dilakukan pada variabel yang berada paling kanan. Contohnya seperti ini, ada sebuah grammar G yang terdiri dari dua variabel yaitu E dan F dan terminalnya ada karakter khusus plus, bintang, buka kurung, tutup kurung, kemudian ada karakter A, B, 0, 1, dan epsilon. Kemudian start variabelnya adalah E, kemudian terminalnya adalah 0 dan 1, A, B, 0, 1, terminalnya ada 4, A, B, dan 0, 1. Seperti itu. Dan aturan produksinya adalah ini aturan produksinya. Kita diminta untuk membuktikan derive the string A bintang, buka kurung AB, plus 10, tutup kurung dari grammar ini. Jadi bagaimana kita membuktikannya? Apakah benar string ini merupakan anggota dari bahasa yang didefinisikan oleh grammar ini? Maka kita bisa membuktikannya dengan menggunakan derivation, yaitu dimulai dari start variable. Jika start variable bisa menghasilkan string A bintang, buka kurung, AB plus 1, 0, tutup kurung, maka berarti benar string ini merupakan anggota dari bahasa yang didefinisikan oleh grammar G. Jadi kita buktikan. Jadi kalau dengan langkah leftmost derivation, proses penurunan substitusi senantiasa dilakukan dari variabel berada di paling kiri. E. Kita ingin menghasilkan string ini kan. Start variabelnya adalah E. E menurunkan apa? Kita pilih E bintang E. Paling kiri. Maka ini yang akan diubah dulu, yang diberi warna merah. Menjadi F. Kemudian karena paling kiri variabelnya adalah F. F yang diubah menjadi F. Variabel paling kirinya adalah F lagi. Maka F-nya dirubah menjadi epsilon. Kemudian sekarang variabel yang paling kiri adalah E. E diubah menjadi bentuk ini. Artinya paling kirinya tetap E. Masih E juga yang paling kiri, kemudian diubah seperti ini, F, selanjutnya diubah lagi, bisa dilihat. Jadi selalu substitusi selalu dilakukan pada variabel yang berada di paling kiri. Makanya dia dikatakan sebagai leftmost derivation. Sedangkan rightmost derivation, proses substitusi senantiasa dilakukan pada variabel yang berada di paling kanan. Ya, bisa dilihat dari warna merah ini. Seperti itu. Itu yang dimaksud dengan leftmost derivation dan rightmost derivation. Sampai di sini ada yang ingin tanyakan?
Ada pertanyaan tidak? Tidak ada? Tidak ada, Bu. Tidak ada, Bu. Oke. Mudo sosial ekspedisi ini siapa ya? Ada namanya Mudo sosial ekspedisi kita. Teman kalian ada yang namanya Mudo? Tidak ada, Bu. Itu siapa Mudo? Oh, keluar. Oke. Kita lanjut. Ya. Ya, sekarang apa sih perbedaan leftmost versus rightmost derivation? Oke. Harus mau bertanya? Oke. Apa sih perbedaan leftmost dan leftmost versus rightmost derivation? For every leftmost derivation, there is a rightmost derivation and vice versa, true or false. Menurut kalian, apakah setiap proses penurunan leftmost itu pasti ada juga proses penurunan rightmost dan sebaliknya? Menurut kalian benar atau salah? Benar, Bu. Ya, benar ya. Jadi artinya apa? Setiap kali kita melakukan proses pembuktian membership sebuah string melalui leftmost derivation, artinya pasti ada proses pembuktian dengan menggunakan rightmost derivation, ya. Jadi leftmost bisa juga rightmost. Contohnya seperti tadi kan, sudah terbukti dari yang ini kan. Ini leftmostnya, rightmostnya ada, sudah pasti rightmostnya ada, pasti leftmostnya juga ada. Seperti itu. Does every word generated by CFG have a leftmost and a rightmost derivation? Apakah proses pembangkitan kata atau string oleh sebuah CFG memiliki penurunan leftmost dan rightmostnya? Pasti ada, Bu. Ya, pasti ada ya, berdasarkan Karena yang satu kan true. ya, sama. Jadi kalau ada kiri ada kanan. Ya, betul sekali. Sudah pasti ya. Yes, easy to prove reverse direction. Ya, kembali lagi ke pernyataan nomor 1 ini. Could there be words which have more than one leftmost or rightmost derivation? Mungkin nggak sebuah string atau sebuah kata memiliki lebih dari satu langkah proses penurunan leftmostnya saja atau rightmostnya saja itu ada lebih dari satu langkah. Jadi maksudnya kalau tadi kan yang dicontohkan ini satu ya, nah mungkin nggak sih ternyata untuk menghasilkan string ini bisa pakai cara lain tapi sama-sama leftmost. Tapi caranya berbeda, tapi tetap leftmost. Seperti itu, mungkin nggak? Mungkin, Bu. Ya, mungkin ya. Mungkin saja. Dan mungkinnya itu kenapa? Tergantung pada grammarnya. Seperti itu. Nah, teori yang ketiga inilah akhirnya ini yang menjadi apa ya? Kalau di dalam penelitian pemrosesan bahasa alami atau topik penelitian NLP (Natural Language Processing), berdasarkan pertanyaan 3 ini akhirnya apa? Karena yes depending on the grammar, maka di dalam NLP muncul istilah penelitian disambiguation, ambigu, yaitu bahasa yang ambigu. Ya, bahasa yang ambigu itu sendiri kita pengen tahu apakah bahasa ini ambigu atau tidak, maka kita bisa membuktikannya dengan ini. Left more than, jika kita bisa membuktikan bahwa
bahasa yang string yang dihasilkan atau kalimat yang dihasilkan memiliki lebih dari satu proses penurunan untuk leftmost-nya, maka bahasa ini adalah ambigu. Seperti itu. Jadi otomata ini sendiri penting ya, penting untuk jika kalian yang nanti interest di dunia compiler. Kalau kalian yang tertarik dengan dunia kompilasi. Kemudian ada kalau kalian juga yang tertarik di dunia natural language processing. Jadi ini adalah ilmu dasarnya, karena bagaimana sih mengubah bahasa itu sendiri ke dalam bentuk simbol-simbol yang akhirnya mempermudah kita mengimplementasikannya ke dalam program. Seperti itu. Jadi otomata ini sangat penting sekali jika kalian yang tertarik untuk membuat compiler dan juga untuk meneliti di dunia di bidang natural language processing. Seperti itu. Ya, selanjutnya tadi proses pembuktian string membership bisa dengan menggunakan derivation dan recursive inference. Maka cara lainnya yaitu bisa dengan menggunakan parse tree, yaitu pohon parsing. Ya, parse tree are trees labeled by symbol of a particular CFG. Adalah parse tree itu sendiri adalah pohon yang diberi label simbol-simbol yang berada di sebuah CFG. Pada sebuah CFG. Karena kita berbicara namanya pohon, kalian sudah belajar struktur data mengenai pohon? Tree? Yang binary itu ya, Bu? Ya. Ada binary tree, ada ya tergantung. Pokoknya iya, pohon. ada di struktur data. Ada ya? Oke. Jadi sama, kaitannya itu sama. Jadi bisa kalian, kalau kalian ingin mengimplementasikannya artinya apa? Kembali lagi, berarti kalian mengimplementasikannya dengan menggunakan teknik yang ada di struktur data ke dalam program. Jadi sama, pohon itu ada daun atau leaf, kemudian ada node dalam, interior nodes, kemudian ada akar. Tunggu ya, saya minum dulu ya. Oke. Jadi berbicara mengenai pohon, pohon itu ada daun, kemudian ada node dalam, kemudian ada akar. Itu yang dinamakan dengan pohon ya, sama. Kalian struktur diskrit sudah belum belajar mengenai pohon? Sudah, Bu. Ya, berarti sama ya, definisinya seperti itu. Jadi ada daun, daun itu biasanya yang menunjukkan simbol terakhir ya. Jadi kalau di dalam otomata itu sendiri, daun itu sendiri memiliki label terminal. Karena kita tahu kalau terminal kan nggak bisa lagi diturunkan. Artinya terminal itu nggak mungkin bisa menjadi interior node. Jadi terminal nggak mungkin bisa menjadi interior nodes. Terminal pasti dia menjadi daun. Kemudian interior nodes labeled by a variable. Jadi node-node dalam itu senantiasa berlabelkan variabel. Karena tadi node di dalam itu kan bisa diturunkan lagi. Kemudian root must be labeled by the start variable. Jadi di dalam otomata itu sendiri, root itu adalah start variable atau start symbol. Jadi yang akan menjadi akar adalah start variable atau start symbol. Contohnya seperti ini. Each CFG can be represented using a parse tree. Jadi setiap CFG itu sendiri bisa direpresentasikan dengan menggunakan parse tree. Each internal node is labeled by a variable in V. Jadi setiap internal node itu diberi label sebuah variabel di dalam V. V itu adalah himpunan dari variabel-variabel tadi kan. Kemudian each leaf is terminal symbol dan masing-masing daun itu adalah simbol terminal. For a production,
A menurunkan X1, X2 sampai XK, then any internal node label A has k children which are labeled from X1, X2 until XK from left to right. Then parse tree for production and all other production is, maka parse tree untuk aturan produksi yang bentuknya seperti ini, A menurunkan X1, XI sampai XK, maka bentuk pohonnya seperti ini. Seperti ini. Jadi setiap ranting itu menggambar variabel atau sebuah terminal. Jadi tinggal kita lihat rantingnya ini apakah dia menghasilkan cabang lagi, apakah dia bercabang lagi ranting itu, ataukah dia berakhir dengan daun. Kalau dengan daun nggak mungkin ada ranting lagi kan. Kalau kita lihat pohon, kalau sudah daun nggak mungkin ada ranting lagi kan. Tapi kalau dahan, pohon, dahan kan bisa memungkinkan ada ranting lagi kan, ada cabang lagi batangnya. Seperti itu, dan akan berakhir di daun. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh parse tree untuk string 0110. Dari mana kita tahu 0110? Kita lihat daunnya. Daunnya apa? Ada 0, ada 1, ada epsilon, ada 1, ada 0. Artinya dari kiri ke kanan. Dari hasilkan dari pohon ini adalah 0110. Seperti itu. Sedangkan ini string yang dihasilkan apa? 1. A plus 1. Seperti itu. Dari aturan produksi ini. Seperti ini. Oke. Sembari mendengar azan, silakan. Oke, ada yang tanyakan? Oke, mungkin saya gambarkan kalau misalkan stringnya tadi adalah, kita pengen tahu nih parse tree dari dari string palindrom tadi, yaitu yang 0110 ya.
Kalau itu kan 0110, kalau ini yang 0110. Oke, jadi grammarnya bisa dilihat di slide. Yang senantiasa menjadi root adalah start variable, yaitu A. Kita ingin menghasilkan string ini, berarti apa tadi? Dari sini kita ubah menjadi apa? 0, A, 0. Jadi dalam satu dahan itu hanya ada satu, apakah dia terminal ataukah dia variabel. Jadi jangan sampai kadang ada mahasiswa 0 langsung di sini seret dalam satu dahan 0A 0. Tidak seperti ini ya. Tapi dibuat dahan sendiri-sendiri. Karena kita tahu juga kalau pohon ada ranting walaupun kecil, ada batang dikit kan, hanya ada satu daun seperti itu. Kemudian A ingin menghasilkan string seperti ini, berarti kan di sini diturunkan menjadi 1A1. Kemudian A diturunkan menjadi 1. Maka string yang dihasilkan adalah 0, 1, 1, 1, 0. Seperti itu. Kemudian jika parse tree, bagaimana proses pembentukan parse tree untuk string yang ini? Ini pohonnya bakalan panjang nih. String yang lain ya, ini pasti pohonnya panjang nih. Misalkan saja A plus 1. Tadi apa? Kalau yang sebelumnya tadi apa? A plus B. A plus 1, 0. Misalkan ya. Bagaimana caranya? Jadi kembali lagi. Kita ikuti aturan produksinya. Root-nya adalah E. Kita ingin menghasilkan string ini. Berarti buka kurung. E tutup kurung. Kemudian E. Apa yang kita pilih? Biar hasilnya seperti ini. E menurunkan E plus E. Oke. Kemudian E menjadi F. Kemudian F ini menjadi A. Kemudian E yang di sini menjadi F. Kemudian F menjadi 1F. 1F, F menjadi 0. Selesai. Selesai kan? Buka kurung, A plus 1, 0, tutup kurung. Jadi kan buka kurung, kemudian ketemu A, kemudian ketemu plus, kemudian ketemu 1, kemudian ketemu 0, kemudian ketemu tutup kurung. Seperti itu. Artinya, jika kita bisa menghasilkan parse tree-nya, berarti benar string ini merupakan anggota dari grammar yang ini. Seperti itu. Paham? Halo? Paham, Bu. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, lanjut nih. Ya, jadi apa sih hubungan parse tree, derivation, and recursive inference? Jadi intinya parse tree, derivation, and recursive inference adalah metode yang bisa kita gunakan untuk mengetahui apakah sebuah string merupakan anggota dari sebuah bahasa atau tidak.
di mana proses pembuktiannya kalau kita berbicara derivation artinya dari start variable kita bisa menghasilkan string yang diminta. Kalau kita berbicara recursive inference dari string yang ingin dibuktikan, kita bisa menunjukkan bahwa string ini akan berakhir atau bisa menuju ke start variable. Sedangkan parse tree kita bisa menunjukkan bahwa pohon menghasilkan daun-daun berupa terminal yang ada di dalam string yang diminta. Jadi kalau digambarkan bentuk gambarannya seperti ini. Jadi derivation parse tree menganutnya ataupun sistem membangun parse tree itu sendiri bisa dengan menggunakan leftmost derivation kayak tadi. Kalau yang contoh yang tadi saya lakukan di papan itu kan tadi kalian bisa lihat saya senantiasa melakukan penurunan di cabang kiri dulu kan. Tadi saya lakukan di cabang kiri dulu, baru ke cabang kanan. Artinya apa? Itu saya melakukan proses leftmost derivation yang dituangkan dalam bentuk parse tree. Jadi parse tree bisa dibentuk dengan cara leftmost atau rightmost. Dan juga bisa dengan cara recursive inference. Artinya apa? Dimulai dari daunnya dulu. Daunnya apa? Daunnya adalah terminal-terminal karakter yang ada di dalam string yang ingin dibuktikan. Begitu juga derivation bisa dengan leftmost, rightmost, dan recursive inference. Seperti itu. Oke, paham maksudnya? Halo? Paham? Paham, Bu. Oke. Jadi parse tree itu sendiri bisa dibentuk dengan menggunakan leftmost derivation, artinya dimulai depth first search left to right, jadi dimulai dari pengembangan paling kiri dulu, cabang paling kiri baru ke kanan. Kemudian parse tree dengan menggunakan rightmost derivation artinya apa? Pengembangan cabang dilakukan cabang paling kanan dulu. Jadi ranting-ranting atau cabang pohonnya dari cabang paling kanan dulu yang kita utamakan. Di mana leftmost derivation and sama-sama leftmost derivation dan rightmost derivation itu menghasilkan parse tree yang sama. Jadi kalau kalian ingin menghasilkan parse tree baik dari kiri maupun kanan, parse tree-nya pasti tetap sama, hasilnya sama. Derivation dengan recursive inference itu apa yang membedakannya? Itu reverse the order of production, hanya proses pembuktiannya saja yang terbalik. Kalau derivation dari start variable sampai menghasilkan string yang diinginkan. Kalau recursive inference dari string yang diinginkan, kita bisa buktikan bahwa string tersebut bisa menuju ke start variable atau berakhir di start variable. Recursive inference dengan parse tree itu artinya apa? Artinya kita membentuk pohon atau pohon parsingnya dimulai dari bawah, dari daun ke akar. Jadi bottom up traversal of parse tree. Jadi dari bawah, dari daun ke akar. Itu recursive inference dalam bentuk parse tree-nya. Jadi proses pengembangan parse tree-nya dimulai dari daunnya dulu sampai ke akar. Ya, selanjutnya terkait dengan pertanyaan tadi yang nomor 3, apakah sebuah string atau sebuah kata itu bisa dihasilkan lebih dari satu langkah leftmost? Artinya jika iya, tadi kan jawabannya ya mungkin depending on grammar. Jika ada sebuah string atau sebuah kata yang bisa dihasilkan lebih dari satu langkah dengan menggunakan leftmost, itu menandakan bahwa grammarnya ambigu atau bahasanya ambigu. Makanya dikenal dengan ambiguity in CFG and CFLs. Contoh kalimat yang ambigu kalau dalam bahasa Indonesia itu seperti apa? Misalkan dia berenang di laut mati. Ya. Dia berenang di laut mati itu adalah kalimat yang ambigu. Karena kalau kita buktikan dalam bentuk pohon parsing di dalam dunia NLP, pohon parsing yang dihasilkan ada lebih dari satu. Jadi jika sebuah kalimat bisa dibentuk dari lebih dari satu pohon,
menandakan bahwa kalimat tersebut ambigu. Kenapa kalimat tersebut ambigu? Kalau secara makna saja kita sudah bisa mengetahui ya, dia berenang di laut mati. Artinya apa? Ambigunya kenapa? Secara struktur, mati yang ada di akhir kalimat tadi bisa saja mati yang menjelaskan kata laut, yaitu dia berenang di laut mati. Ada kan nama laut mati? Atau kenapa dia ambigu? Bisa saja dia berenang di laut mati. Jadi dia berenang di laut kemudian mati, seperti itu. Karena itu dia dikatakan ambigu. Jadi proses untuk mengecek apakah sebuah string, analoginya dari mana nih? Bagaimana akhirnya kita bisa tahu kalimat ini ambigu atau tidak? Ya penganalogiannya dari CFG inilah. Jadi dengan menerapkan parse tree ini sendiri akhirnya bisa diimplementasikan dalam dunia nyata, yaitu untuk mengecek kalimat-kalimat dalam bahasa alami yang ambigu. Ya, jadi if there are two different parse tree, they must produce two different leftmost derivation or two different rightmost derivation by the construction given in the proof. Jadi kalau kita bisa menghasilkan dua pohon untuk sebuah string atau ya untuk sebuah string, menandakan bahwa apa? String tersebut bisa dihasilkan dari lebih dari satu langkah dengan leftmost atau lebih dari satu langkah dengan rightmost. Seperti itu. Ya, conversely, two different leftmost derivation produce different parse tree by the other part of the proof. Jadi pohon yang dihasilkan bentuknya berbeda, tapi string yang dihasilkan sama. Begitu juga rightmost dengan derivation leftmost derivation. Jadi string yang dihasilkan sama, tapi proses langkah setiap langkahnya itu berbeda, proses penurunannya berbeda. Contohnya seperti ini. Contohnya string 00111. String ini ambigu. Kenapa ambigu? Ini sama-sama leftmost, kita bisa menghasilkan string yang sama dengan cara yang berbeda, tapi sama-sama leftmost. Seperti itu. Paham? Bisa dilihat kan? Ini emang awalnya sama AS, tapi bisa dilihat A ini disubstitusi menjadi 0A1. Kalau di sini A disubstitusi menjadi A1. Sama-sama leftmost. Kemudian A disubstitusi menjadi A1. Kemudian A disubstitusi menjadi 0. Dan baru S. Maka di string yang dihasilkan seperti ini. Yang ini A1, kemudian A ini disubstitusi menjadi 0A1, kemudian A disubstitusi menjadi 01. String yang dihasilkan sama tapi caranya berbeda dan sama-sama leftmost. Nah, ini artinya string ini adalah ambigu. String ini ambigu. Jadi expect to be ambiguous if exists a string which has more than one leftmost derivation. Jadi sebuah CFG dikatakan ambigu jika lebih dari sebuah string, jika ada sebuah string memiliki lebih dari satu langkah proses penurunan leftmost. Oke. Dan nantinya string pohon yang dihasilkan juga berbeda parse tree-nya. Bentuk parse tree-nya juga berbeda. Jadi contohnya seperti ini. Parse tree-nya dari yang ini seperti apa parse tree-nya? Ya. Jadi yang pertama S menurunkan AS, kemudian A menurunkan 3 ya. 0 A1. Kemudian A menurunkan A1, kemudian A menurunkan 01. Kemudian S menurunkan epsilon. Ini bentuk pohon leftmost LM yang pertama. Bentuk pohon parse tree LM yang kedua seperti apa? Sama-sama S, sama-sama AS. Ini menghasilkan A1, kemudian A ini menghasilkan 0A1, kemudian ini menghasilkan 01. Bentuk pohonnya berbeda kan? Seperti itu. Ini epsilon. Bentuk pohonnya berbeda, artinya menandakan bahwa
string ini, string 00111 ini memiliki lebih dari satu pohon, artinya sudah pasti ada lebih dari satu LM, leftmost derivation, dan ada lebih dari satu langkah rightmost derivation. Artinya string ini ambigu atau grammarnya ambigu. Oke, paham? Artinya untuk mengecek apakah grammar itu atau ambigu atau tidak, kita cari sebuah string di mana string tersebut bisa membentuk lebih dari satu pohon. Seperti itu, pohon parsingnya. Atau kita bisa membuktikan ada lebih dari satu langkah leftmost derivation-nya. Ya, contoh berikutnya ini. Kenapa sih jadi masalah ambigu itu? Contohnya seperti kalimat tadi ya, kalau dalam bahasa alami ya, dalam bahasa Indonesia. Menjadi masalah ambigu itu. Kenapa? Akhirnya makna yang kita dapatkan jadinya berbeda. Kayak dia berenang di laut mati. Kalau itu nggak masalah. Artinya apa? Dia berenang di laut yang namanya laut mati. Dia berenang di laut mati. Gitu. Akhirnya apa? Orang menebak, wah, saya mati nih gara-gara berenang di laut. Padahal cara penyampaiannya saja yang berbeda atau secara strukturnya saja struktur kalimatnya saja yang salah diterjemahkan. Seperti itu. Hasilnya jadi maknanya berbeda kan? Jadinya makna yang didapatkan berbeda. Begitu juga dalam contoh ini. Ya. Ini menjadi masalah. Kenapa? Hasil akhirnya akan berbeda. Perhitungan A dikali B ditambah C ini akhirnya jadi berbeda. Jadi misalkan kalian buat nih sintaks di dalam program kalian. Kalian menghasilkan sintaks misalkan kayak gini nih. Kalian buat kayak gini aja. Nah, artinya apa? Sistem kan bisa menerjemahkan banyak ya. Kayak gitu. Tapi kalau secara aturan kan tetap kalau secara prioritas A dikali B dulu kan. Seperti itu. Ini kan bisa banyak persepsi. Hasilnya apa? Bisa A dikali B dulu baru ditambah C, atau kalau ini kan A B ditambah C dulu baru dikali dengan A. Seperti itu. Maka hasilnya ini akan berbeda. Seperti itu. Itu permasalahan yang dihadapi jika adanya ambiguitas. Oke, ada yang tanya mengenai materi hari ini? Terkait CFL dan CFG. Jadi kalau kemarin kita langsung di bahasa regular language, kita tidak membahas lagi grammarnya. Jadi langsung saja membahas bagaimana proses pembuktian string dengan menggunakan automatanya, yaitu ada deterministic finite automata, ada NFA, dan ada epsilon NFA. Kemudian bagaimana untuk mengetahui pola umum string yang diterima dari sebuah bahasa regular. Kemudian juga kemarin kita membahas bagaimana untuk menyederhanakan dari DFA itu sendiri. Nah, di CFL ini yang pertama kali kita bahas adalah bagaimana sih grammar dari CFL itu sendiri. Bagaimana kemudian kita membuktikan sebuah string melalui grammarnya. Seperti itu. Jadi sebuah string pada CFL bisa kita buktikan apakah string tersebut diterima atau tidak oleh sebuah bahasa dengan menggunakan leftmost derivation, rightmost derivation, atau dengan menggunakan recursive inference, atau dengan menggunakan parse tree. Intinya seperti itu. Oke, ada yang tanyakan terkait materi hari ini? Izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Kan itu kalau mau melakukan leftmost derivation atau rightmost derivation kan ada tanda sama dengan besar dari bintang. Itu kan menunjukkan kalau itu 0 atau lebih langkah derivationnya, Bu. Itu berarti boleh ya, Bu, langsung banyak gitu, Bu. Kan itu langsung substitusi A bintang B tambah C itu, Bu. Kalau pakai sama dengan besar dari bintang tuh. Bentar, saya belum nangkep maksudnya gimana, Firza? Kan kalau pakai yang sama dengan besar dari bintang yang tanda transisinya kayak gitu, Bu, itu menandakan kalau 0 atau lebih banyak langkah derivation, Bu. Jadi boleh, Bu, langsung banyak gitu, Bu. Kan itu langsung E-nya langsung berubah jadi langsung substitusi menjadi A, langsung substitusi jadi B, langsung substitusi jadi C, Bu.
Bentar, yang mana ya? Di slide yang mana ya? Yang terakhir, Bu. Bentar. Oke. Ya, yang mana maksudnya yang sama dengan Yang bawa RM derivation keres 1 baris kedua, Bu. yang ini? Ya, Bu, kan itu menunjukkan kalau itu 0 atau lebih dari langkah derivation, Bu. Jadi boleh buka skip kayak gitu, Bu. Ya Langsung. boleh. Boleh. Tapi dengan catatan dengan pakai bintang kayak gini. Bintang kayak gini. Ada bintang ini kan? Oh iya, Bu. Bintang ini bukan karakter dari bagian string ini ya, bukan ya. Tapi Iya, bintang inilah yang menunjukkan bahwa ada lebih dari 0 atau lebih satu langkah untuk menghasilkan string A bintang B plus C. Seperti itu. Tapi kalau diminta proses pembuktian, kalian nggak bisa langsung kayak gini. Buktikan bahwa string A kali B plus C ini diterima oleh grammar ini. Nggak bisa kalian langsung buat kayak gini, nggak bisa. Proses pembuktiannya nggak tergambarkan kan, benar nggak? benar, Bu. Nah, jadi kalau diminta membuktikan, artinya kalian harus jabarkan step by step-nya. Seperti itu. Dan ini untuk menyimpulkan saja. Kalau untuk menyimpulkan boleh menghasilkan lebih dari menghasilkan 0 atau lebih dari satu langkah A bintang B plus C, itu nggak masalah kalau untuk menyimpulkan. Berarti misalkan benar. Tapi kalau untuk membuktikan, tetap harus langkah per langkahnya dituliskan. Seperti itu. Tergantung perintah ya. Tergantung soal. Mau disuruh pembuktian yang pakai parse tree kah, atau pakai left mouse, atau right mouse, atau recursive inference. Seperti itu. Begitu, Ferza. Oke, Bu. Lain, silakan. Bu, kalau soal CFG sih tidak ada pertanyaan, tapi mau tanya soal materi kita ke depannya tinggal apa lagi, Bu, setelah CFG? Materi kedepannya tinggal apa lagi? Ini baru kita belajar grammar dari CFL. Setelah ini kita akan belajar otomata dari CFL itu sendiri, yaitu push down otomata. Jadi kemudian bagaimana proses pembuktian sebuah string diterima oleh sebuah bahasa atau tidak melalui otomatanya, yaitu PDA. Kemudian nanti yang akan kita bahas selanjutnya adalah bagaimana dari grammar kita ubah ke dalam bentuk otomata. Dan sebaliknya, dari otomata kita ubah ke dalam bentuk grammar. Itu yang akan kita bahas selanjutnya di materi-materi ke depannya. Oke, terima kasih, Bu. Oke. Jadi masih berkaitan tentang CFL. Setelah ini kita akan berbicara otomatanya dari CFL, yaitu namanya push down otomata. Kemudian nanti bagaimana membuktikan string dengan menggunakan otomata. Kalau tadi kan kita membuktikan string melalui grammarnya, nanti minggu depan berarti kita bagaimana membuktikan string melalui otomatanya. Seperti itu. Dan nanti kalau di dalam CFL ini nanti bagaimana sih caranya mengubah PDA ke dalam bentuk CFG dan sebaliknya, grammar diubah ke dalam bentuk otomatanya. Itu yang akan dibahas. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, materi untuk hari ini sampai di sini. Jadi kita hari ini sudah membahas terkait apa itu CFL dan apa itu CFG. Dan seperti apa cara untuk mendefinisikan grammar dari sebuah bahasa CFL. Seperti itu. Oke, saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Makasih, Bu.